Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa dan siswi kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pembelajaran tematik, tema I, subtema 2, muatan pelajaran IPA. Sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Zat-zat penyusun dalam minuman. Campuran adalah gabungan dari dua atau lebih zat tunggal. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran dua atau lebih zat yang terlarut sempurna. Contohnya, air bercampur garam dapur. Garam tidak menyisakan endapan dan air tampak bening dan terasa asin. Adapun campuran heterogen adalah campuran dua atau lebih zat yang tidak terlarut sempurna. Contohnya, air bercampur pasir. Pasir yang dicampur akan mengendap pada bagian dasar wadah. Tidak hanya itu, ada juga jenis minuman yang sebenarnya adalah zat tunggal, seperti air kelapa dan air minum. Zat tunggal adalah zat yang masih murni atau belum tercampur dengan zat lainnya. Zat tunggal dapat berupa unsur atau senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Oksigen yang kita hirup adalah contoh zat tunggal berjenis unsur. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya, air atau H2O. Air dapat diuraikan menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Campuran dan contohnya. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen memiliki ciri-ciri seluruh bagiannya selalu sama, sehingga zat-zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contoh campuran homogen. Yang pertama, minuman serbuk buah berasal dari campuran air dengan serbuk buah. Serbuk stroberi larut sempurna dalam air. Air berubah warna dan menghasilkan rasa manis khas buah stroberi. Adapun contoh yang kedua yaitu larutan oralit berasal dari campuran air dengan serbuk oralit. Serbuk oralit larut sempurna di dalam air. Contoh yang ketiga yaitu alkohol 70%. Alkohol 70% bisa digunakan untuk membersihkan luka. Alkohol 70% berasal dari alkohol murni yang diencerkan dengan air. Selanjutnya ada campuran heterogen. Campuran heterogen memiliki ciri-ciri zat penyusunnya tidak mengalami interaksi, sehingga kamu dapat mengamati dengan jelas zat penyusun campuran tersebut. Campuran heterogen tidak memiliki komposisi yang tetap seperti senyawa. Campuran heterogen akan mengendap jika didiamkan, bersifat keruh dan tidak tembus cahaya. Contoh campuran heterogen. Yang pertama, air kopi yang menyisakan ampas di bagian dasar gelas. Artinya, bubuk kopi tidak larut sempurna dalam air. Yang kedua, air dan minyak yang tidak menyatu. Letak minyak berada di atas lapisan air. Yang ketiga, beras yang direndam di dalam air. Beras akan tampak mengendap pada bagian dasar wadah dan tidak larut dalam air.
Zat-zat dalam campuran. Campuran adalah gabungan dari dua atau lebih zat tunggal. Zat penyusun campuran dapat berupa yang pertama, zat padat dengan zat padat, seperti campuran kopi, gula, dan krimer. Yang kedua, zat padat dengan zat cair, seperti campuran garam dan air. Yang ketiga, zat padat dengan zat gas, seperti campuran debu dengan udara. Yang keempat, zat cair dengan zat cair, seperti campuran sirup dengan air. Dan yang kelima, zat gas dengan zat gas, seperti udara di atmosfer yang merupakan campuran gas oksigen, hidrogen, nitrogen, dan sebagainya. Suatu benda dapat dikatakan campuran jika memiliki ciri-ciri antara lain 1. Campuran terdiri dari dua atau lebih zat tunggal. 2. Campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. 3. Perbandingan zat tunggal penyusun campuran tidak tetap. Dan yang keempat, campuran memiliki sifat dari zat-zat tunggal sebagai penyusunnya. Perhatikan contoh berikut. Gambar pertama adalah larutan air dan garam. Larutan garam termasuk campuran homogen. Larutan garam tidak menyisakan endapan atau sisa dari garam tersebut. Gambar yang kedua adalah larutan air dan tepung tapioka. Larutan tepung tapioka termasuk campuran heterogen, karena larutan ini tidak menyisakan endapan. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materinya bisa dipahami dengan baik ya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.